Juga ketika mengadakan pesta perkawinan anak perempuannya dengan pemuda Medan, diselenggarakan pesta perkawinan 3 hari 3 malam. Pesta mewah yang pasti menghabiskan uang miliaran dan sumbangan dari para pengusaha dengan cara yang tidak terdeteksi oleh KPK merupakan keteladanan yang sungguh buruk dari Pak Jokowi. Lalu, anak siapa juga yang resepsi pernikahannya digelar besar-besaran di Hall D Pekan Raya Jakarta, Kemayoran pada 9 Oktober 2011? Saat prosesi ijab kabul dilakukan di acara pernikahan Mumtaz Rais dengan Putri Zulia Savitri. Kira-kira maghrib sudah bisa syukuran. Presiden baru dilantik 20 Oktober. Dari 17 April sampai Oktober itu nanti Pak Jokowi namanya Lincak Presiden. Presiden bebek lumpuh. Presiden bebek lumpuh. Juga ketika mengadakan pesta perkawinan anak perempuannya dengan pemuda Medan, larangan menggelar resepsi pernikahan secara mewah dan yang diundang tidak boleh melampaui 400 orang. Itu dilanggar dengan tenang dan nampak seperti tidak ada. Sederet gelar akademiknya cukup mentereng, Profesor Doktor. Juga kapasitas keislamannya yang militan hingga pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah. Sayangnya, keilmuan akademik dan agamanya gagal mengantarkan otak dan hatinya menjadi cerdas dan jernih, serta arif bahkan di saat-saat memasuki usia senjakala. Mungkin karena depresi dalam perjalanan politik yang selalu gagal, sementara ambisi dan obsesi masih setinggi langit, Amin Rais butuh pelampiasan untuk menumpahkan syahwat kekuasaan yang semakin tua semakin menggelegak. Dan Jokowi adalah orang yang paling tepat untuk dijadikan tumbal, sasaran tembak, kambing hitam. Namun nahas bagi Amin Rais, setelah seluruh daya, upaya, taktik, strategi, dari yang halus hingga yang paling kasar, dari yang santun hingga yang paling brutal, dari yang etis hingga yang paling barbar, Jokowi tetap perkasa. Justru ironisnya, Amin Rais sendiri yang berulang kali terjungkal dan terkapar. Rekam jejak kesumat Amin Rais kepada Jokowi yang tercatat bertahun-tahun terlalu panjang untuk diuraikan. Lantas, adakah Presiden Jokowi reaktif menanggapi? Sama sekali tidak. Amin Rais benar-benar dicuekin. Mungkin di mata Presiden Jokowi, Amin Rais hanyalah seekor bebek lumpuh yang tak penting untuk disentuh. Karma Amin Rais terus berlanjut, ibarat drama opera sabun yang terus bersambung, termasuk diantaranya karma buruk yang menimpa anak-anaknya. Dan yang teranyar, kasus Mumtaz Rais yang sok-sokan ngamuk-ngamuk di pesawat gara-gara main ponsel. Tak peduli yang dihadapi adalah pimpinan KPK. Ia maki-maki seenak hati sampai berujung pelaporan ke polisi. Amin Rais menuding Jokowi otoriter tanpa menyadari bahwa tingkah anaknya di insiden pesawat itu adalah contoh nyata dari sikap otoriter itu sendiri. Anak-anak adalah cerminan orang tuanya. Dan di sisi lain, anak-anak Presiden Jokowi yang down to earth, tidak sombong, hormat dan sopan kepada semua orang, mencerminkan kedua orang tuanya. Dalam sebuah video berjudul Nepotisme Tanpa Etika yang diunggah kanal YouTube Amin Rais Official pada Rabu 19 Agustus, Amin Rais mengatakan bahwa Presiden Jokowi terlalu berlebihan menggelar pesta untuk pernikahan putrinya. Isinya adalah serangkaian sindiran dan tudingan dengan mengungkit soal pesta pernikahan Kahiyang Ayu. Juga ketika mengadakan pesta perkawinan anak perempuannya dengan pemuda Medan, diselenggarakan pesta perkawinan 3 hari 3 malam. Aturan Menpan dan reformasi birokrasi
yang berisi larangan menggelar resepsi pernikahan secara mewah dan yang diundang tidak boleh melampaui 400 orang. Itu dilanggar dengan tenang dan nampak seperti tidak ada apa-apa. Yang diundang 8.000 orang, 20 kali lebih banyak yang diperbolehkan oleh pemerintah sendiri. Pesta mewah yang pasti menghabiskan uang miliaran dan sumbangan dari para pengusaha dengan cara yang tidak terdeteksi oleh KPK merupakan keteladanan yang sungguh buruk dari Pak Jokowi. Pak Jokowi lupa asal-usul, saya kira. Selain itu, Amin Rais juga menyindir kirap yang digelar pasca terpilihnya Jokowi menjadi Presiden RI pada bulan Oktober 2018. Jokowi membuat kejutan ketika usai dilantik jadi presiden pada 20 Oktober tahun 2014. Dia melakukan kirap dengan mengendarai kereta kencana dari Bundaran HI menuju istana. Ribuan pendukungnya mengelu-elukan sepanjang jalan. Kereta kencana tentu berbau sok keraton dan sok kerajaan. Apakah Amin Rais pura-pura buta dan pura-pura tuli soal resepsi pernikahan Putri Jokowi, Kahiyang Ayu? Pada tahun 2017, ketika resepsi berlangsung, sudah diterangkan dengan jelas oleh Yudi Krisnandi, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2014-2016, bahwa Presiden Jokowi tidak melanggar aturan. Bahkan, Yudi meminta agar hal itu jangan dijadikan sebagai komoditas politik. Ya, seperti yang dilakukan oleh Amin Rais lewat videonya ini. Kenapa? Karena aturan pembatasan undangan dan kehadiran tamu hanya berlaku jika diselenggarakan di hotel atau gedung umum yang dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan di masyarakat. Sementara resepsi Kahiyang dilakukan di gedung milik sendiri, di mana warga sekitar bahkan seluruh masyarakat Solo diperkenankan hadir. Jadi, semua yang dilontarkan oleh Amin Rais adalah omong kosong belaka, karena dia mungkin tidak pernah bercermin. Anak siapa yang resepsi pernikahannya pada tanggal 5 Maret 2017 digelar di sebuah hotel di Yogyakarta dengan sangat mewah dan eksklusif. Masih ingat dengan sosok Salmadina Aquila? Kisah cintanya dengan putra Amin Rais, Baihaqi, sempat viral dan ramai menjadi perbincangan pada tahun 2017 silam. Kala itu, wanita alumni Fakultas Hukum UGM ini bercerita bahwa dia rela menerima lamaran Haki, putra Amin Rais. Padahal saat itu Salmadina masih menjalin hubungan dengan kekasihnya, Sena Indiarto Raja Saputra, pria yang sudah bersamanya selama 6 tahun. Menjadi perbincangan hangat di dunia maya, Selma pun akhirnya menikah dengan Haki pada Maret 2017. Lalu, anak siapa juga yang resepsi pernikahannya digelar besar-besaran di Hall D Pekan Raya Jakarta, Kemayoran pada 9 Oktober 2011. Saat prosesi ijab kabul dilakukan di acara pernikahan Mumtaz Rais dengan Putri Zulya Safitri, Putri Menteri Kehutanan yang kini kembali menjadi ketumpan Zulkifli Hasan. Dalam ijab kabul yang disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono serta Menko Perekonomian Hatta Rajasa ini, Mumtaz menyerahkan mas kawin berupa 13 keping emas 24 karat masing-masing seberat 40 gram. Jika dirupiahkan waktu itu, nilai mahar yang diberikan Mumtaz ke Putri senilai sekitar 260 juta rupiah. Dengan megah dan meriah, dengan 4.000 undangan termasuk para menteri, anggota DPR, dan banyak pejabat penting. Pastinya eksklusif juga kan? Memangnya seluruh warga Jakarta boleh hadir? Tidak kan? Semua itu anaknya Amin Rais. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Karena sepertinya amunisi untuk menyerang Presiden Jokowi benar-benar sudah habis. Lalu dengan pengecut,
Amin Rais menyasar kepada anak-anak sang presiden. Namun sayangnya, ia malah menelanjangi diri sendiri, keluarga, dan anak-anak yang dibanggakannya. Itulah karma nyata bebek lumpuh. Mau menyerang anak Jokowi, malah yang babak belur anak-anaknya sendiri.